semuanya, perhatikan. Baik, anak saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Malam semua ini ya. Kayaknya perlu ada penyemangat ini ya. Yuk, bagaimana kabarnya? Baik. Ulangi lagi dong. Kayaknya kurang semangat nih. Biar lebih semangat dong. Yuk, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu dengan Pak Farid pada lanjutan pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Pak Farid hanya melanjutkan materi yang sebelumnya, yang sudah pada pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu berkaitan dengan, nah ini, yaitu berkaitan dengan akuntansi biaya ya. Jadi anak-anak pada pertemuan luar biasa ini mari kita awali dengan penuh semangat. Makanya tadi saya mengawali dengan semangat yang luar biasa. Oke? Bisa ya semangat ya? Ya. Oke. Anak-anak, Pak Farid tadi masuk di ruangan ini kok saya lihat di bagian bawah masih ada beberapa sampah ini. Nah, masih ada kotoran ini. Coba dicek lagi di bawah mejanya atau di bawah kursinya atau di lacinya sampean. Kalau ada sampah boleh dong. Silakan keluar untuk dibuang di tempat sampah di depan kelasnya. Yuk, silakan. Oh, sudah bersih? Oke, good. Bagus ini. Yang sudah bersih ini. Oke, sudah semua? Oh, belum satu. Jadi anak-anak, ini harus ditekankan ya, harus kita biasakan. Kita tidak hanya menjaga kebersihan diri kita setiap hari mandi, atau Anda mungkin sering menjaga kebersihan di rumah atau di kamar, tapi juga harus menjaga kebersihan di kelas. Ya, makanya itu gunanya ada jadwal piket itu apa? Untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Bagus, apalagi di musim sekarang musim hujan. Itu nggih. Anak-anakku perhatikan. Jadi tadi Pak Farid sudah share link di WA-nya kalian semuanya. Nggih. Lah, sudah coba dicek di handphonenya masing-masing. Tadi saya sudah share di grupnya kalian ya. Kemudian silakan itu di login kan, silakan masuk, tuliskan namanya anak-anak semuanya dan jangan lupa Anda pilih ekspresi hatinya kalian semuanya. Nah, karena Pak Farid ingin tahu ini. Tadi ada yang senang wajahnya, ada yang cemberut wajahnya lah ini. Saya ingin tahu itu, ya. Yuk, 5 menit. Nah, yuk. Bisa. Sesuai dengan perasaan dan hatinya masing-masing. Bisa ya? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah. Terima kasih. Jadi yang kalian isi itu adalah bersifat kondisi perasaan kalian saat ini. Jadi Pak Farid selalu sering ya kita melaksanakan kondisi perasaan. Untuk apa? Untuk melihat kondisinya sampai hari ini siap untuk menerima pelajaran atau belum. Biasanya kalau anak-anak yang sudah gembira itu siap untuk belajar bersama. Tapi yang kondisinya lagi galau gitu ya, anak sekarang kan sering galau gitu ya, nggak dihubungi sama temennya spesial udah galau gitu ya. Makanya ini harus kita buat spesial. Oke ya, Nana ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, Pak Fat ingin tahu nih, siapa yang hadir, siapa yang belum bisa hadir. Saya absen dulu. Dela Novi ada? Dina Nuril? Dini Pristanti? Vidya Rahayu? Vira Amelia? Ima Nurmazida?
Fauzan Ridho. Fikri Al-Kadafi. Oke, Rian Saputra. Hadir. Nur Kamilia. Putri Handayani. Septiana Puspita. Oke. Sita Hanifatur. Siti Nurlaila. Muhammad Dimas. Angga Septian. Shirley. Oh ini Shirley. Ahmad Alfarizi. Sakit. Oke, sakit hari ini. Nah, ini ya Nana ya. Makanya harus menjaga kesehatan kita ya. Sering minum vitamin. Kalau hujan lebih baik, kalau kondisi nggak fit jangan tetap melanjutkan sepeda motoran. Nah, ini saya kemarin ketemu yang tetap seperti itu. Maftuhul Khair. Akil Mahbub. Oke, ternyata hanya satu yang nggak hadir. Oke, bagus. Saya berharap tetap jaga kesehatan, kita bersama. Nah, oke anakku. Nah, jadi ya, tadi Pak Far sudah minta sama untuk ngisi link di di grupnya Samian. Pak Farid ini ada 8 perasaan yang silakan ini coba yang menurut kalian nanti angkat tangan ya bareng-bareng ya. Yang sekarang kondisinya bagaimana? Coba yang hari ini sedang penat atau capek, coba angkat tangan. Oh 1, 2, 3, 4. Oh Dimas capek kamu Dim? Kelihatan Dimas capek ini ya. Oke gak apa-apa dah. Nanti minum vitamin ya. Yang hari ini terluka hatinya. Waduh terluka ini. Atau kakinya mungkin. Ada? Sehat semua berarti hari ini? Oke good. Yang hari ini keliru. Keliru masuk Bang. Atau keliru gimana gitu perasaannya. Atau Pak kok saya kok hari ini kok seperti ini tuh Pak. Ada seperti itu? Tidak ada. Oke good. Ada yang hari ini marah-marah. Dari pagi bad mood. Kalau cewek apa namanya Dok? PMS. Ada yang PMS hari ini? Oh tidak ada. Oh enggak ada. Oh, kamu yang jawab cowok yang PMS, yang cewek deh yang jawab ya. Ada yang hari ini takut ketemu sama Pak Farid? Oh, Pak Farid lagi, wah takut ini saya. Ada? Enggak enak. Enggak ada, bagus. Ada yang hari ini malu, hampir melet-melet gitu ya. Ada yang hari ini malu? Oh enggak ada. Saya berharap jangan ada yang malu, kita harus berani ya. Ada yang hari ini sedih. Mungkin nggak dapat uang saku mungkin gitu ya. Oh ada, nggak ada. Happy. Berarti semuanya perasaannya yang ke berikutnya ini. Gembira. Ya, siapa yang gembira? Angkat tangan dong. Oh, tepuk tangan dong buat kelas ini. Nah, bagus. Harus gembira. Kita itu hidup hanya satu kali. Jangan dibuat susah. Bener ya? Jangan nangis, harus gembira. Itu ya. Oke, Nana. Sebelum Pak Farid dengan kembali, ya ini moto kita hari ini. Nanti Pak Farid pingin dari kita semua harus awali dengan semangat. Gitu ya. Ini ada moto untuk hari ini. Siapa yang ingin membacakan? Oke, silakan berdiri dong. Apa moto hari ini? Lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Oke, terima kasih. Siapa namanya dok? Dela. Oke, tepuk tangan buat Dela. Jadi anak-anak, moto kita hari ini itu adalah lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Semakin Anda belajar, apalagi dengan membaca, maka pengetahuan kita akan semakin banyak. Nah, pengetahuan itu adalah yang modal yang paling berharga untuk kita menggapai mimpi kita. Katanya anak-anak dulu namanya cita-cita. Itu ya, good, bagus. Yang berikutnya anak-anakku. Nah, sebelum kita masuk pokok materi kita hari ini, coba ada yang bisa melihat ini gambar apa? Apa? Ada orang menjahit baju, bagus. Ada yang lain? Ayo. Ini kira-kira orang ngapain? Pak, pakai topi? Boleh. Betul sekali, memang pakai topi orangnya. Topinya warnanya kuning. Ada yang lagi pegang mesin jahit, Pak? Oke, betul juga. Kira-kira ini kalau pertanyaannya yang sebelah samping ini proses penyelesaikan apakah karyawan ini? Jawabannya adalah yang mana? Angkat tangan dong, saya pengen angkat tangan. Oke, share. Yang barang pesanan, yang A. Nah, jadi anak, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai barang pesanan. Nah, ini nyambung dengan materi sebelumnya. Coba
Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ayo. Siapa ini? Oh, oke, silakan Ima. Berdiri dong, Ima. Nah, apa Ima? Materi sebelumnya Ima? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait pengertian karakteristik dan manfaat harga pokok pesanan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Ima. Nah, bagus. Jadi Ima masih memahami materi sebelumnya, ya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertiannya, tentang bahan baku, ya, atau barang pesanan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan ini dia. Nah, 3 materi pokoknya, yaitu berkaitan dengan mengevaluasi hasil penghitungan harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan. Ada 3. Yang pertama, siapa yang membaca? Yang pertama dulu. Halo. Siapa yang ingin bisa membaca yang pertama itu? Halo. Ayo, Samen, coba. Oke, bagus. Yang nomor 2, saya pengen nunjuk aja dah. Enggak. Baca enggak? Yang nomor 2 enggak? Oke, good. Nomor 3. Nah, Samen, ayo. Nah, jadi hari ini kita nanti akan menyelesaikan 3 materi itu ya, anak-anak ya. Dengan sistemnya bagaimana Pak? Nanti kita ada tugas mandiri sama tugas kelompok atau diskusi. Nanti makanya ya harus aktif, harus pinter-pinter menyampaikan pendapat. Karena modal yang percaya diri bisa ngomong itulah yang nanti jadi kunci yang utama. Gitu ya. Makanya di SMK itu sekarang tidak hanya pinter di otak, tapi harus bisa menyampaikan dalam lesan atau omongan. Gitu nggih? Oke, Nana, terima kasih. Anak-anak sekalian, kita masuk pada materi hari ini. Silakan anak-anak persiapkan buku besarnya. Silakan dikeluarkan, siapkan pulpennya, penggarisnya. Pak Farid ada video pembelajaran hari ini. Silakan dilihat, ditonton dengan sebaik-baiknya. Nanti materinya yang ada di situ silakan ditulis dan dicatat yang pokok-pokok saja. Gak usah semuanya, ya, hanya yang pokok saja. Dan nanti Pak Farid minta 1 pertanyaan, atau masalah yang mungkin muncul di dalam sampean, Pak itu apa ya Pak? Sama tulis di buku besar kalian, gitu ya. Oke, sambil nanti saya akan keliling ngasihkan hangout sama LKPD. Oke, silakan. Nah. Silakan disimak. Sambil mencatat, fokus-fokusnya saja ya.
Oke, Nana. Jadi ya, ini tadi saya sudah melihat video berkaitan dengan pembelajaran tadi. Oke, saya berharap masih ada hal-hal yang Anda catat di dalam bukunya kalian semuanya. Itu guys. Nah, coba dari video tadi ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti Pak Farid simpulkan ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Nah, siapa namanya nih? Lupa saya. Oh, Vidya. Ayo, Vid. Apa kepanjangan dari? Oke, bagus. Pertanyaan luar biasa. Terima kasih, Vidya. Ada pertanyaan. Apa kepanjangan dari BDP dan BTKL? Sebelum saya jawab, mungkin dari anak-anak ada yang bisa membantu saya. Tadi yang melihat itu, ayo. Ada? Siapa? Ada yang bisa menjawab dulu? Oke, silakan Dimas, berdiri dulu. Oke, tepuk tangan buat Dimas. Good, bagus. Ternyata Dimas mematikan. Bagus. Jadi BDP itu barang dalam proses. Barang yang sudah masuk ke dalam perusahaan manufaktur, dalam siklusnya masih diproses, itu namanya barang dalam proses. Tapi belum siap untuk dijual kembali, masih diproses. Itu ya. Kalau BTKL, itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Tadi kalau anak-anak lihat di video tadi, jadi pihak-pihak atau tenaga kerja atau karyawan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan di dalam perusahaan manufaktur itu namanya biaya tenaga kerja langsung. Bisa dipahami ya? Itu ya. Oke, good. Ada yang mau menyimpulkan dulu mengenai video yang tadi sudah Pak Farid sampaikan? Oke, berdiri. Shirley. Biaya harga pokok pesanan terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku dan biaya bahan penolong adalah biaya untuk menunjang dalam proses produksi yang di dalamnya terdapat barang dalam proses, persediaan bahan baku, beban gaji, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan buat Shirley, bagus. Jadi anak-anak, nanti kita akan membahas beberapa biaya bahan baku, oke? Karena dalam usaha manufaktur, biaya bahan baku ini sangat berpengaruh. Ya, mungkin kalau nanti di ujian lulusan atau kita mungkin namanya UNBK ya. Nah, itu nanti anak-anak nanti bisa langsung bertemu dengan bahan baku. Bahkan tahun kemarin biaya bahan baku ini salah satu biaya yang banyak sekali keluar di soal. Nah, fokusnya apa, Pak? Itu adalah BDP, ya, nanti ada BTKL, ada juga nanti biaya overhead pabrik. Nah, biaya-biaya yang memang itu berhubungan dengan proses dalam produksi. Bisa dipahami nggak? Oke, anak-anakku semuanya, Pak Farid ada materi sekilas berkaitan dengan siklus hari ini. Nah, ini. Nah, coba saya ada dua bagan siklus di sini. Ya, ada namanya siklus pembuatan produk. Yang pertama, yang kedua adalah siklus akuntansi biaya. Coba anak-anak yang bisa menjelaskan, silakan angkat tangan dong. Oke, Ima, bagus. Siapa lagi? Satu lagi. Oke, yuk maju. Ke sini yuk, saya ingin tahu kenal ini sama dua-dua orang ini. Yuk. Di sini aja nggak apa. Nah, sini ya. Enggak sini, yuk. Silakan ini. Oke, yuk. Coba baca. Siapa dulu nih? Oh, Ima dulu. Ima berarti yang siklus pembuatan produk ya. Yuk, silakan Ima. Pembuatan produk diawali dengan pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan yang terakhir penyimpanan produk jadi dalam gudang. Oke, bagus. Betul ya? Nah, jadi betul sekali katanya Ima. Jadi kalau siklus pembuatan produk itu diawali dengan beli dulu. Beli dulu dan kemudian disimpan bahan bakunya. Ya, habis disimpan, dibeli, simpan, baru diolah bahan bakunya. Setelah diolah menjadi produk jadi, baru terakhir adalah disimpan kembali sebelum diantarkan ke perusahaan-perusahaan dagang untuk siap dijual. Bagus, terima kasih Ima. Coba yang kedua.
biaya tenaga kerja langsung, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, biaya overhead pabrik, lalu pengumpulan biaya produksi, dan yang terakhir penentuan harga pokok produksi. Nah, simpel ya. Oke, ada yang mau menambahkan untuk yang siklus akuntansi biaya? Belum. Jadi bagus, betul. Jadi kalau siklus akuntansi biaya itu diawali kita harus bisa menentukan harga belinya dulu berapa. Oke. Kalau di akuntansi perusahaan dagang namanya apa kira-kira? Apa harga pokok. Nah, di akuntansi keuangan ya, mungkin yang ngajar Bu Martika ya. Nah, itu jadi harga pokok ketika kita membeli. Setelah itu baru dibagi jadi tiga bagian untuk menambah nilai barang itu. Dari biaya tenaga kerja langsung tadi ya BTKL ya. Yang kedua yaitu penentuan harga pokok bahan bakunya. Yang ketiga adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Tiga-tiga ini apa mesti digunakan Pak? Di dalam proses manufaktur pasti dipakai. Nah setelah itu baru dikumpulkan jadi barangnya. Straight jadi jadi satu. Habis itu baru ditentukan harga produk itu berapa. Nah, jadi itu namanya adalah siklus akuntansi biaya. Oke, terima kasih Ima dan Bella. Tepuk tangan buat Ima dan Bella. Favorit sampai lupa ini ya. Nah, sampai lupa ini. Oke, bagus luar biasa. Oke, bagus, good. Oke, anak-anak. Tadi teman-teman sudah maju ke depan, sudah menyampaikan. Jadi inilah siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Nanti kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas fokusnya adalah di sini. Ya, hari ini kita bahas berkaitan dengan biaya bahan baku atau biaya bahan pesanan. Nanti minggu depan nanti kita bahas yang berikutnya, nanti bergantian. Itu nggih? Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak. Tadi Pak Farid ketika sama nonton video yang luar biasa itu sama yang saya bagikan LKPD sama handout. Yang besar itu LKPD namanya, yang kecil itu namanya handout. Kecil tapi berbobot namanya handout. Makanya jangan pernah meremehkan orang ke teman-teman kecil-kecil ini langsung, oh iya Pak, saya kecil Pak, tapi besar saya Pak. Apanya besar? Pikirannya ya, gitu ya. Kan anak, silakan dibuka halaman ketiga, itu ada tugas mandiri. Oke. Dari yang tadi video anak-anak lihat sama pemahaman mengenai bagan ini, di halaman ketiga itu ada namanya tugas mandiri. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Di bawahnya itu boleh atau di baliknya boleh. Ya, ya. Halaman 3 pokoknya ada tugas mandiri. Pak, saya masih belum bisa. Lah, makanya kita belajar bareng di sini. Sementara dari pemahaman sampean awal dulu. Salah gimana, Pak? Nah, kalau belajar tidak boleh takut salah. Harus mencoba dulu. Nah, niat awal itu adalah mencoba. Kalau kita nggak mau mencoba bagaimana? Yuk silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit. Silakan dikerjakan di lembar baliknya. Oke ya? Nanti silakan yang masih bingung boleh manggil Pak Farid. Nah, oke, silakan. Bella. Oke, persediaan bahan baku. Ya, betul. Oke. Terus bawahnya itu adalah persediaan bahan penolong. Ya. Itu di handout ada itu. Nah, itu ya dipelajari ya. Oke. Oke, bagus. Nah, oke. Oke, silakan. Itu kan jurnal. Itu silakan dikerjakan. Sudah ada caranya di atasnya itu atau kalau lebih jelasnya di handout-nya. Tadi di video sudah ada. Oke, sama-sama. Silakan dikerjakan. Tadi sudah lihat di video, sudah ada di handout. Di atasnya LKPD-nya juga sudah Pak kasih materi sedikit. Ya, bisa untuk acuannya. Nah, oke, silakan. Nah, itu BOP, biaya overhead pabrik. Nah, gitu ya.
Silakan dicatat, itu jurnalnya, itu yang didebet. Oke. Jadi nanti kalau ketemu dengan biaya overhead pabrik, itu adalah biaya untuk menambah harga dalam bahan baku. Ya, sifatnya adalah biaya di luar dari proses produksi. Itu memang tidak ada hubungan dengan karyawan atau tenaga kerja, tapi itu menambah nilai harga atau produk yang nantinya akan dijual atau diberikan kepada perusahaan dagang. Ingat, kita sebagai perusahaan manufaktur, penjualan itu adalah bukan proses yang utama. Jadi kita adalah pengolah barang atau produk itu menjadi barang siap jual. Gitu nggih. Ada yang bingung cara mengerjakannya? Itu kayaknya sudah mulai mencoba ya. Tidak usah takut salah, nanti kita akan bersama-sama untuk membahas ini ya. Jadi nanti setiap kelompok nanti akan, habis ini kapan bentuk kelompok habis ini. Nah, nanti bersama kelompoknya diskusi bersama dengan hal-hal yang teman-teman di sini coba kerjakan. Jadi ini masih mencoba, Pak saya mau mengerjakan sendiri tanpa ada kelompok saya. Nah ini ya, siapa tahu nanti sampean dengan mencoba tanpa ada teman itu lebih bagus hasilnya. Gitu, ya. 5 menit lagi, yuk. Santai aja.
Ayo. 4 menit. Oh iya, Pak Farid lupa ingetin kalau di akuntansi itu wajib punya kalkulator. Nah ya, jadi mungkin kemarin Bu Tika atau Bu Ulfa pernah nyampaikan ke kalian, akuntansi itu khasnya itu adalah kalkulator. Makanya kalau anak akuntansi harus senengannya nyulek. Nah kalau kata orang Jawa tuh nyulek, nombol-nombol, nekan-nekan. Harus terbiasa. Oke? Itu. Satu menit. Nah, yuk. 1 menit lagi. Coba yang sudah selesai angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang lain? Yang sudah selesai? 5, 6, 7, 8. Oke, masih ada berapa yuk? Masih ada waktu, silakan dicoba. Gak usah takut salah. Kita hari ini mencoba untuk mengerjakan dari apa yang anak-anak lihat di video. Ya. Jadi Pak Fat ingin tahu apakah kalian bisa mengerjakan sejauh mana. Hanya dengan melihat video. Gitu nggih? Ya. Sudah semua? Sudah? Coba angkat tangannya mana? Angkat tangannya tanpa pulpen. Angkat tangan semuanya. Oke, sudah semua ya? Oke, good. Anak-anak, nanti hasilnya ini nanti silakan nanti dibawa dalam kelompoknya masing-masing. Gitu ya? Oke. Berikutnya Pak Farid ingin tahu samain kalau kerjanya sama teman-teman itu gimana. Nah, itu ya. Ini Pak Farid sudah mengelompokkan kalian ke beberapa kelompok, ya. Dari mana Pak? Bapak kok bisa itu lah? Nanti kemarin Pak Farid di pertemuan sebelumnya saya ngelihat kuisnya yang sampai sudah isi kemarin. Nah, akhirnya saya langsung, wah ini harus kumpul ini. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi yang kelompok pertama itu ada Dela Novi, Dina Nuril, Dini Pistanti, Vidya Rahayu, sama Vira Amelia. Mana orangnya angkat tangan dong? Saya ingin tahu orang-orang ini. Oke.
Yang kelompok kedua, ada Ima Nurmazida, ada Fauzan, Alfarizi sakit ya? Terus sama Rian sama Nur Kamelia. Mana orangnya ini? Oke, siap. Kelompok ketiga ada Putri Handayani, ada Septiana Puspita, ada Siti Nur Laila sama Dimas. Angkat tangan dong. Dimas ini perkasa sendiri ini kawan. Ya, oke. Kelompok 4 ada Angga, ada Shirley, ada Bella, ada Maftuhul Khair sama Akil Mahbub. Angkat tangan dong. Oke, ini imbang ini ya. Oke. Sekarang biar enak komunikasinya, silakan bergeser. Ya, ini kelompok 1 sebelah kanannya Pak Farid ini. Silakan bergeser ke sini kelompok 1, yuk. Di bawah barang-barangnya itu. Oke. Kelompok kedua di depannya Pak Farid ini, pojok sini. Yuk. Silakan. Kelompok ketiga di sini, kelompok 4 tetap di sini. Oke ya. Yuk. Kita berkumpul dengan teman-teman. Pak, saya nggak sama teman saya yang friend-nya itu, Pak. Ah. Kita harus senang berkumpul dengan orang-orang baru. Karena orang-orang baru itu yang akan memberikan ilmu baru buat kita, ya. Kalau teman-teman kita hanya itu aja, wah, ilmunya ya itu aja gitu ya. Boleh bergeser sini atau ke sini boleh. Kelompok 4 ini ya. Nah, yuk. Bergeser dong. Ke sini aja nggak apa-apa. Oke, kursinya jangan lupa. Oke. Sudah semua? Kelompok 1 angkat tangan dong, dua-duanya tangannya. Oke. Kelompok 2 mana tangan, angkat tangan. Hanya 4 ekor ini kelompok 2 ya, apa semangat dong. Kelompok 3? Oke, Dimas hadapnya ke sini dong, Dimas. Hadapnya ke sini. Ah, situ nih. Situ nih. Oke, good. Kelompok 4. Oke, good. Lengkap semua. Pengen anak? Berikutnya, Pak Farid berharap kalian bisa berkumpul dengan teman baru ya di kelompoknya ini. Pak, saya nggak friend, nggak apa-apa. Nanti dapat ilmu baru ya. Tadi Pak Farid sudah ngasihkan sama LKPD sama handout. Coba dilihat LKPD-nya yang besar itu ya. Di halaman yang kedua, itu ada tugas diskusi. Ya, diskusi ini nanti anak-anak silakan berdiskusi dalam satu kelompoknya, menyelesaikan masalah yang ada di halaman kedua. Berkaitan dengan biaya bahan baku pesanan. Oke, silakan nanti setiap anak, setiap siswa ditulis di LKPD-nya masing-masing. Cuman nanti ada satu lembar khusus yang nanti anak-anak jadikan satu dikumpulkan. Gitu ya. Disobek nanti silakan nanti gantian maju ke depan untuk presentasi. Bisa dipahami? Oke, silakan diskusinya dikerjakan. Pak, itu materinya di mana, Pak? Ada di handout. Yang handout-nya saya sudah share kemarin. Sebenarnya handout itu ada online-nya. Tapi Pak Fred juga cetak handout-nya. Silakan dibaca, diselesaikan sendiri jawabannya. Silakan dicari. Kemarin kayaknya semua sudah baca di online-nya. Karena Pak udah buka, sepertinya semua udah mendownload handout-nya, sudah dibaca semua. Oke, silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan atau tugas kerja untuk kelompok. Oke, silakan anak-anak dikerjakan dulu. Di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan ngobrol, nggak apa-apa. Nah, ya. Angga nggak sama, Angga Dimas nggak sama lu Dim ya. Kamu cowok sendiri Dim. Oke. Namanya Dimas tuh mesti kumanya sama cewek-cewek itu Dimas. Iya. Iya. Oh enggak, itu jangan sebutin ya. Oke, coba dikerjakan di lembar itu. Anak-anak, bukan di lembar evaluasi ya. Kalau yang lembar paling belakang itu nanti berkaitan dengan pembelajaran. Di lembarnya sampean, di bawahnya lembar kerja itu. Nah, enggak gitu aja cukup. Per siswa wajib semua mengerjakan. Cuma nanti ada diskusi bersama, kita diskusi bareng. Nah, ya, bersama kelompoknya mana jawaban yang paling betul.
Jadikan satu. Mana yang paling bagus? Boleh. Dicoret boleh. Diurak-urak boleh, yang jangan dibakar tapi ya. Nah, ya. Pak, saya bakar, Pak. Terus saya masukin ke air, Pak. Saya minum, Pak. Oh, jangan. Itu zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Ilmu yang baik itu harus dengan proses. Jawabannya bebas, anak-anak. Namanya diskusi itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, anak-anak. Tiga-tiganya sudah menyampaikan materinya. Coba, ada yang beda jawabannya? Apa semuanya sama? Oke, tepuk tangan buat ketiga-tiganya. Bagus, luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, jadi ternyata kalian favorit coba untuk mengerjakan sendiri hanya dengan melihat video, kita rata-rata bisa. Ya, walaupun tadi saya lihat ada yang nyontoh, nyontek temennya, itu nggak apa-apa. Saya sering nyampaikan di pembelajaran favorit ya, lebih baik Anda belajar sendiri, itu kan ya, mengerjakan sendiri. Pak, tapi saya nggak mampu, gimana? Boleh nyontek, asalkan nyonteknya juga sambil bertanya. Kenapa? Karena lebih baik nyontek, nulis mengerjakan daripada nggak nyontek alias tidak mengerjakan. Karena kalau orang nulis, nyontek itu masih mau baca. Ya, itu Pak Fatah sering ngomong gitu. Gitu ya. Oke, bagus, mandirinya bagus. Sekarang kita presentasi, gitu ya. Tadi saya bilang sudah diskusi bersama, per kelompok nanti 3 orang. Setiap maju maksimal 3 menit nyampaikannya ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu ya. Kelompok siapa dulu yang berani maju dulu? Ayo. Kelompok berapa yuk? Yang pertama nanti dapat hadiah. Oh. Kelompok berapa dulu yang berani yuk? 3 orang silakan maju ke depan. Kelompok 3 mau maju? Kelompok 3 maju? Mau? Oke, Dimas mau Dim? Oke Dim, ayo maju Dim. Bagus. Tepuk tangan dong kelompok 3 ini. Berani maju sendiri. Berani tampil sendiri. Ini yang bagus. Harus berani. Pak, saya mau bayar dulu Pak. Oke, yuk. Satu aja Mas Dimas hasilnya ya, diskusi ya. Jadi dari 3 orang ini, 1 orang nanti yang menyampaikan jawabannya. Assalamualaikum dulu dong belajar ya. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Perbedaan barang dalam proses dengan perbedaan bahan baku. Jika barang dalam proses untuk mencatat bahan baku, jika barang dalam proses untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan APP gaji. Oke, yang lainnya coba. Bareng-bareng ya. Kayak paduan suara kayaknya bagus ini ya. Sedangkan persediaan bahan baku untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Yang ketiga. Oke, yuk. Biaya pabrik, harga produk berdasarkan tarif tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran pada kapasitas normal. Oke, bagus. Bagus sekali. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain? Gak ada ya? Oke, bagus. Silakan ditutup dulu, Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok yang pertama dari kelompok 3. Gitu ya, duduk dulu. Oke. Nah, bagus. Jadi pertanyaan dari diskusi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Itu menurut kelompok 3 seperti itu. Dari perbedaannya. Oke. Oke, dari kelompok lain. Silakan yang mau maju dulu. Setelah kelompok 3 yang luar biasa maju dengan percaya dirinya. Kelompok 2. Temennya dong yang maju dong. Temennya yang maju. Ya. Ayo 3 orang aja nggak apa-apa. Yuk, let's go. Oke, kelompok 2 apa 2? Ya, kelompoknya aja lupa ini. Oh, temennya itu nanti di situ mau menambahkan. Ya, Pak. Oke, iya Pak. Iya sekarang mau ya, cowok nggak apa-apa. Gitu ya, yuk dibuka dulu. Jangan lemes dong, cowok kok lemes banget. Oh sih. Yuk. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan barang dalam proses dengan persediaan bahan baku. Jika barang dalam proses untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan harga pokok produk jadi. Sedangkan persediaan bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai. Oke, terus ada lagi tambahan? Oke, silakan. Temennya mau nambahkan, yuk. Biaya produksi yang dipakai dan yang dibebankan dalam pembuatan satu produk sekalian dalam satu harga.
Ya, sudah. Biaya bahan langsung yang dipakai dalam pembuatan setiap jenis produk pesanan dicatat debit akun barang dalam proses biaya bahan baku dan kredit akun persediaan bahan baku. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya? Atau kelompok 2 yang di bawah mau nambahkan? Oh mau, silakan. Yuk, bagus nih. Ini luar biasa ini. Yuk. Saldo selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun yang disebabkan peristiwa yang tidak terhubung dengan operasi dialokasi ke akun persediaan produksi dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus. Sangat lengkap sekali. Nah, jadi itu tadi adalah perbedaan dari biaya bahan baku ya. Tolong yang kelompok lain bisa dipahami bersama. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah paham semua? Cocok ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, tinggal 2 kelompok nih. Kelompok berapa ini yang belum nih? Kelompok 4 mencoba maju. Oke. Kelompok 4 semangat ini. Yuk, 3 orang aja. Jangan banyak-banyak. Nah, yuk. Kelompok 4. Ada Angga, ada Akhil Mahbub. Cowok terkenal ini ya. Akhil ini ya. Yuk, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Perbedaan barang dalam proses dengan persediaan bahan baku jika barang dalam proses untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan tenaga pokok produk jadi sedangkan persediaan bahan baku untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai. Oke. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke, Hakil. Produk yang bersangkutan selesai diproses. Oke. Yuk, Bella. Ini suaramu Bel, kecil banget Bel. Ayo Bel, ulangi Bel, yang keras Bel. Harga pokok produk yang telah selesai diproses, harga pokok produk yang telah selesai dihitung berdasarkan data biaya yang tercatat dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Oh, tanya. Oke, bagus. Dimas. Apakah harus menyelesaikan pesanan terlebih dahulu agar tahu harga pokok produk? Oke, bagus. Iya, kita harus menyelesaikan pesanan terlebih dahulu, lalu dihitung berdasarkan data biaya yang tercatat dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya, jangan jawab. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah semua? Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sip, bagus. Tutup dulu dong, Angga. Waalaikumsalam. Bagus. Sip. Terakhir. Kelompok 1. 1 tapi terakhir ini ya. Yuk. Siapa yang mau maju nih? Kelompok 1. Siapa Din? Dina? Siapa? Oke. Bagus jawabannya dari diskusi kalian luar biasa, bagus sekali. Kelompok 1 yang tampilnya terakhir. Oke, yuk siapa dulu yang buka nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasi itu selesaikan. Ya. Itu bahasa sulit itu. Ya. Harga pokok produk jadi. Sedangkan persediaan bahan baku untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai. Oke. Yang kedua. Barang dalam proses merupakan barang atau produk yang sedang diproduksi dalam suatu perusahaan. Persediaan bahan baku merupakan bahan dasar yang akan diolah menjadi suatu produk yang siap jadi ataupun setengah jadi. Oke, masuk. Ya, itu bagus sekali. Setengah jadi menjadi barang siap jadi. Yuk, nomor 3. Edin. Dina ini sehat sekali ini ya. Siapa namanya? Oh, Dela. Ya. Saya punya saudara namanya Dela ya kayak gini nih. Ayo, Del.
Oh, lali, Dela, lupa. Perbedaan Ya. dalam Terus suara model lembut Del. kalau sekarang dalam proses untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, Ya. biaya operasional. Oke. Kalau persediaan bahan baku itu mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang akan dipakai. Oke, bagus. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Sudah semua? Kamu semua ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tutup dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak terima kasih semua. Jadi semua kamu udah berani maju. Jadi itulah namanya perbedaan. Kalau perbedaan itu pasti ada baiknya, ada tidaknya. Kalau anak-anak pahami, di perusahaan, di akuntansi itu ada 3. Ada jasa, dagang, sama manufaktur. Mana Pak yang paling penting? Yang paling utama adalah manufaktur. Karena kalau dagang, tanpa melalui manufaktur, barang-barang itu nggak bisa langsung siap untuk dijual. Anak-anak mungkin masuk di swalayan yang ada di daerahnya sampean yang besar-besar itu. Beli barang A, B, C, pasti itu awalnya di manufaktur. Karena di Indonesia saat ini itu jarang, sedikit sekali barang-barang yang dari barang olahan sendiri atau mandiri ya, langsung dijual di toko-toko swalayan besar, itu jarang. Harus melalui perusahaan manufaktur. Makanya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Gitu ya, bedanya ya. Bisa dipahami ya? Aduh kok lemes kayaknya ini ya. Ya, saya coba kita yel dulu yuk. Anak tahu nggak kiri? Coba kiri itu mana kiri? Kirinya sama mana kirinya sama? Ini kiri. Ya. Kalau misalnya kiri tangannya gini, toleh kiri gini bisa nggak kira-kira? Coba. Tolehnya kiri gini. Oh, kayaknya harus berdiri ya. Berdiri aja yuk, berdiri yuk. Nah, kita ice breaking sebentar yuk. Tangannya kiri, kalau saya bilang kiri, tangannya ke sini, tolehnya kiri. Kiri, toleh kiri. Kanan, tangan kanan diangkat, pindah kanan, toleh kanan. Nah, sekarang kalau saya bilang hanya kanan tapi tanpa noleh. Ayo, kiri tanpa noleh. Kanan. Kiri. Kiri. Nah, gini-gini kan. Oke, yuk. Sekarang tambahin noleh. Nah, toleh itu bahasa Indonesianya apa ya? Menengok. Oh, nengok. Toleh itu bahasa apa itu ya? Yuk, semuanya yuk, coba yuk. Sekarang, semuanya sambil noleh ya. Sambil nengok ya. Kanan. Nolehnya mana dong? Kanan. Kiri. Ayo, nolehnya mana? Nengoknya kiri. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Gak fokus ini ya. Yuk. Kanan, kanan, kiri. Ayo, kata yang paling terakhir, berarti paham. Kalau yang saya bilang yang paling terakhir adalah kiri, berarti lainnya kiri. Yuk, kiri, kiri, kanan. Fokus dong. Kanan, kiri, kanan. Ayo, kanan, kiri, kiri. Oh, fokus. Kiri, kanan, kiri lagi. Loh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagus, sip. Ya, oke. Yuk, bagaimana kabarmu? Baik. Siap akuntansi. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk lagi anak-anakku. Oke, terima kasih. Jadi itu sekilas mengenai topik hari ini. Mungkin anak-anak berkaitan dengan hari ini, ada yang ingin bertanya dulu. Oke. Siapa namanya? Aku lupa tuh nama kelas ini ya. Siapa namanya? Khafah Miftah. Iya. Mafhuhul Khair. Yuk, silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih, betul. Pertanyaannya bagus. Apakah penting anak-anak kita misalnya punya perusahaan atau kita kerja di perusahaan manufaktur harus setiap hari mencatat biaya bahan bakunya? Jawabannya sangat penting. Ya, kenapa Pak?
Karena di zaman sekarang itu, Dok, kita sudah dilengkapi dengan IT. Ya, IT inilah yang nanti akan membantu kita untuk mencatat setiap transaksi. Kalau dulu mungkin pas zamannya Pak Farid masih SMK, mungkin ya seminggu bisa, seminggu satu kali. Karena apa? Karena ya itu tadi berkaitan dengan IT-nya ya. Ada komputer satu yang bisa menggunakan hanya terbatas. Tulis di bukunya. Bahkan saya yang baru kemarin, mungkin yang tahu pabrik LSS di Moncar itu ya, pabriknya besar yang baru itu, kan itu juga mitranya SMK kita ya di akuntansi ya, itu bilang, Pak Farid, kalau bisa anak-anak diajari mengenai VLOOKUP, VLOOKUP. Ya, ada sum, min, max, average, di spreadsheet ya, itu dipakai. Setiap hari Pak, di pabrik kami selalu menggunakan rumus itu, makanya anak harus dibekali. Kenapa Pak kok dibekali? Karena setiap hari ada transaksi harus dicatat. Nah, itu bagus pertanyaannya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah? Ya, ada yang bisa menyimpulkan sebelum Pak Farid menyimpulkan. Wih, monggo. Bagus, berdiri dong. Oke, bagus. Biaya harga pokok pesanan terhadap biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku dan biaya bahan penolong adalah biaya untuk menunjang dalam proses produksi yang di dalamnya terdapat barang dalam proses, persediaan bahan baku, beban gaji, dan lain-lain. Ya. Dan terdapat pengelompokan untuk beberapa bagiannya, seperti adanya akun untuk menampung biaya yang dikeluarkan, akun pembantu, dan kartu harga pokok produksi. Selain itu, pentingnya adanya pencatatan dan jurnal rutin setiap adanya transaksi untuk memudahkan melihat laporan bahan baku masuk maupun produk yang keluar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, bagus, lengkap banget ya. Jadi anak-anak, jadi kita dalam webinar ini, banter sekali sih, Akhil ya. Oh, semangat Akhil, bagus, semangat ya. Terus semangat ya, bagus, luar biasa. Jadi dalam webinar ini kita sudah belajar banyak berkaitan dengan biaya bahan baku. Khususnya adalah biaya bahan baku pesanan, baik ketika pembelian maupun ketika bahan penolongnya. Ya, ini dicatat di bukunya sampean semuanya. Nah, nanti Pak Farid ada kuis. Nah, kuisnya di sini nanti. Ya, kuis yang nanti berhadiah. Apa hadiahnya Pak? Satu pastinya poin yang setiap hari Pak Farid berikan ke sampean. Yang kedua ini beneran, ini saya nggak bohong ini ya. Poin dan pulsa. Nah, anak-anak yang punya HP telolet ya, masih telepon pulsa Pak. Saya ada kuis anak-anak yang hubungi dengan kesimpulan tadi. Nah, kuisnya apa Pak? Coba anak-anak tengok di sini ya. Oke. Anak-anak, dari yang sampaikan oleh teman-teman kesimpulan tadi, saya ada kuis yang bisa angkat tangan, langsung saya berikan pulsa. Ini beneran. Kalau biasanya apa ngasih uang gitu ya, 20.000, 10.000, sekarang saya nggak bawa uang kan ya. Saya nggak sanggup tadi saya. Saya ada pulsa 25.000 buat siapapun yang bisa menjawab dari manakah 3.600.000 rupiah ini. Angkat tangan, berdiri, langsung dijawab. Benar, salah, no problem. Ayo anak-anak. Angkat tangan dong. Ayo yang berani. Pak Farid gak bohongin, ini beneran ini realita ini. Di luar dari ini ya. Ada pulsa 25.000. Dari manakah 3.600.000 rupiah? Angkat tangan. Dimas mau angkat tangan, Dim. Angkat tangan kur gini ya, Dim. Jangan malu, Dim. Ayo, anak-anak yang mana yang bisa, yuk. Dari manakah? Dari mana itu jawabannya itu ya. Ini kok Pak, dari tadi saya suruh mencari jawaban. Kok sekarang saya disuruh mencari asal-usulnya gimana ini Pak? Nah, itu. Tidak semua pertanyaan hanya mencari jawaban. Sekarang mencari asal-usulnya. Jawabannya ada, asal-usulnya nggak ada. Ayo, yang berani angkat kaki. Oh, angkat tangan maksudnya. Ayo. Kelompok 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke. Diskusi.
Pak, boleh nggak saya bagi 5, Pak? Nanti hadiahnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Boleh. Ayo, Dim. Guru nginang ini, Dim. Betul, Dim. Oke, Dimas. Bagus menjawab kuis. Pertanyaan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya berinvestasi. Berapa biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, Biaya berat pabrik 1.350.000. totalnya berapa? Oke, tepuk tangan buat Dimas. Betul sekali ya. Jadi anak, kamu mau beli pulsa sendiri atau mau bagi 5 orang? Sendiri. Sendiri. Oke, sendiri. Ini ngomong sendiri gak berani. Jadi anak, benar kata Dimas. 3.600.000 ini itu dari biaya bahan baku. Berapa biaya bakunya? 1.350.000 ditambah biaya tenaga kerja atau BTK tadi ya. Berapa? 900.000. Terakhir ditambah dengan BOP. Biaya berapa? 1.350.000. Totalnya adalah 3.600.000. Nah, pertanyaan itu semua tidak hanya mencari berapa jawabannya, tapi kadang-kadang mencari dari mana asalnya. Itu ya. Bisa dipahami nggih? Oke, good. Terima kasih sekali ya. Anak-anak, silakan dibuka di LKPD-nya. Itu ada tugas rumah yang anak-anak harus kerjakan. Ini berkaitan dengan materi berikutnya. Jadi nanti anak-anak silakan mencoba dulu untuk mengerjakan ya. Ya. Di halaman itu nanti anak-anak silakan dibahas. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai kartu bahan baku atau kartu persediaan bahan baku. Ya, nanti dipelajari di rumah, handout-nya boleh dibaca di rumah, LKPD-nya apa wajib harus dikerjakan, Pak? Bukan wajib benar, tapi wajib dikerjakan. Masalah salah atau benar itu adalah apa? Tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Oke, Nana, terima kasih sekali. Pak Farid minta bantuannya, Nana. Itu di halaman ke terakhirnya. Setelah ada soal tadi itu ada lembar evaluasi pembelajaran. Silakan diisi anak-anak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian menyenangkan? Apakah kalian happy? Itu silakan dituliskan di lembar evaluasi pembelajaran. Nanti silakan dicatat di situ. Nanti boleh diisi habis pembelajaran Pak Farid boleh. Ya, tidak harus sekarang. Oke ya. Terima kasih dulu. Ada pertanyaan dulu sebelumnya saya akhiri. Oke. Bagaimana kabarmu? Baik, baik, baik. Siap, akuntansi. Oke, bagus sekali. Yuk, sebelum Pak Farid akhiri, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar untuk materi kita berikutnya berkaitan dengan kartu persediaan bahan baku. Ya, nanti kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Dimas. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pak Farid luar biasa. Terima kasih Anda antusiasnya bagus. Tetap dijaga semangatnya, dijaga kebersihan kelasnya ya. Karena dengan kita semua nyaman dalam pembelajaran, insya Allah ilmu kita akan barokah. Gitu ya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagus. Pak Bagas, gimana sampun? Halo, Pak Bagas. Saya stop ya Pak Farid. Monggo, monggo Pak Bagas. Oke. Oke.